Story Gospel. Sopir ambulan. Sekali lagi aku melirik kaca spion. Bapak itu masih ada, duduk diam paling belakang sambil menatap keluar. Senyum terus mengembang di wajahnya yang terlihat bersih, terpancar rona bahagia. Di sebelah bapak itu ada seorang ibu dan anak lelakinya. Si ibu terus-terusan menangis, sementara anaknya terus menenangkan ibunya. Drama hidup yang sudah sering aku saksikan ini belum juga membuat jadi terbiasa melihat dan mendengar orang yang sedang dalam kesedihan karena salah satu anggota keluarga terbaring kritis, tetap membuat hati dan perasaanku bergetar juga. Aku jadi ikut sedih, selalu begitu. Sementara Doni, perawat yang ikut dalam penjemputan, terdengar masih terus memberi perawatan kepada pasien yang tengah terbaring. Jalanan Jakarta tergolong sepi, tentu saja karena masih jam 2 pagi. Sebentar lagi sampai. Rumah sakit hanya tinggal beberapa ratus meter jaraknya. Ingat, ingin cepat-cepat sampai saja rasanya. Suara sirene terus memekak telinga, mengiringi ambulan yang sedang aku kemudikan melaju dengan kecepatan tinggi. Perempuan muda, usia 20-an tahun, parasnya cantik, rambutnya panjang, tergerai sampai bahu. Dia duduk depan di sebelahku sejak dari rumahnya tadi, tempat aku menjemput. Dia sepertinya adalah adik dari laki-laki yang duduk di belakang, sama seperti ibunya. Air mata perempuan ini terus mengalir sepanjang perjalanan, walau sama sekali aku gak mendengar suaranya. Akhirnya gerbang rumah sakit sudah kelihatan, aku lalu mengurangi kecepatan. Ambulans aku bawa masuk gerbang. Ketika kami sudah benar-benar sampai, gedung UGD menjadi tujuan. Aku menghentikan kendaraan di depan pintu UGD. Lalu dengan sigap beberapa perawat membuka pintu belakang untuk mengeluarkan pasien. Aku terus memperhatikan semuanya. Tapi ada yang aneh. Kenapa aku gak melihat bapak yang duduk paling belakang tadi? Bapak yang selalu memperhatikan keluar. Bapak yang ketika aku lihat selalu sedang tersenyum, bapak itu gak kelihatan. Kemana dia? Sama, perempuan yang duduk di kursi depan juga gak kelihatan lagi. Padahal aku gak melihatnya turun kendaraan. Mungkin sudah turun tapi aku gak lihat. Begitu pikiranku dalam hati. Ya sudah, gak berpikir lebih jauh lagi. Setelah pasien dan keluarganya sudah turun kendaraan, ketika sudah selesai semua, aku lalu membawa mobil ambulans ini ke tempat parkirnya di sebelah UGD. Di saat-saat seperti inilah waktunya buat aku untuk beristirahat. Setelah cukup lelah berkendara dengan kecepatan tinggi, tugasku sudah selesai. Hanya bisa berharap kalau pasien yang tadi aku antar bisa diselamatkan dan disembuhkan. Aku menunggu di satu ruangan yang biasanya dijadikan tempat untuk beristirahat pekerja rumah sakit. Entah itu perawat, dokter, atau yang lainnya. Mereka juga sama seperti aku, butuh sekedar menghela napas ketika baru saja selesai bertugas. Dan benar,
Sekitar 1 jam kemudian Doni masuk ke ruangan. Perawat yang menjemput pasien denganku tadi. Gak tertolong mas, pasien yang tadi meninggal. Doni bilang begitu ketika baru masuk. Innalillahi, sedih aku mendengarnya. Tadi saya ngobrol sama anak laki-lakinya. Sepeninggal almarhum ayahnya, sekarang hanya tinggal dia dan ibunya aja, lanjut Doni. Tinggal berdua. Kan masih ada bapak dan adiknya yang ikut kita tadi, Don. Ucapku sedikit protes. Mas Santo ini bagaimana sih? Yang meninggal itu bapaknya. Sedangkan adiknya sudah meninggal juga 2 tahun yang lalu. Sakit katanya. Kan tadi ada bapak-bapak di belakang bareng kamu, Don. Bareng pemuda laki-laki, ibunya dan adik perempuannya yang duduk di depan. Mas, tadi itu saya di belakang cuma bareng anak laki-laki, pasien dan ibunya aja. Gak ada bapak-bapak. Doni mulai agak tinggi nada bicaranya. Terus bapak yang duduk di paling belakang itu siapa? Berkumis, agak gemuk, rambut sedikit ikal. Ah, Mas Santo halu nih. Hehehe. Yang digambarin itu kok mirip dengan pasien yang meninggal tadi. Beneran mas, saya tadi cuman bertiga di belakang mendampingi pasien. Terus yang duduk di depan sebelah saya siapa? Perempuan muda cantik, tanyaku lagi. Sepanjang jalan tadi gak ada orang yang duduk di depan. Mas Santo duduk sendirian. Kami semua di belakang. Gak ada yang duduk di depan selain Mas Santo. Begitu Doni bilang dan dia sama sekali gak bercanda. Aku Anto, bekerja sebagai sopir ambulan di salah satu rumah sakit besar Jakarta. Profesi ini sudah aku geluti sejak tahun 2009 lalu. Sudah cukup lama. Awalnya ini memang bukan jadi pekerjaan yang aku inginkan dan cita-citakan. Sama seperti kebanyakan orang, aku juga ingin bekerja kantoran, tetapi nasib menggariskan demikian. Aku harus mengabdikan hidup sebagai sopir ambulan. Rumah sakit tempatku bekerja juga bukan rumah sakit kecil, termasuk cukup besar malah. Bangunannya menjulang tinggi di jalan besar yang terletak di selatan Jakarta. Yayasan yang menaungi juga sangat menghargai pekerjaannya, termasuk sopir sepertiku. Makanya sudah 10 tahun lebih aku bertahan karena memang betah. Satu pengalaman janggal menjurus seram sudah aku ceritakan di awal tadi. Ketika ambulan yang aku kemudikan membawa penumpang gelap, 2 penumpang ternyata sudah meninggal. Seperti aku bilang tadi, banyak peristiwa yang sama sekali gak bisa diterima akal, susah untuk dipercaya. Aku sendiri yang mengalaminya pun masih gak habis pikir. Kok bisa semuanya terjadi?